Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi minta bayaran. Siapa mereka? Pak Oga, juru parkir liar, timer. Wajah-wajah yang selalu muncul di jalanan kota. Mereka bukan sekadar cari uang receh. Ada sistem besar di baliknya. Dalam 5 menit, kita akan bongkar ekonomi jalanan yang lebih rumit dari yang kamu kira. Ada 2 spesies utama di jalanan. Pak Oga dan tukang parkir liar. Pak Oga berdiri di putaran balik, pertigaan tanpa lampu merah, modalnya nyali dan peluit. Mereka bantu kamu putar balik, masuk ke jalan utama, jadi traffic controller dadakan. Tukang parkir liar beda habitat. Mereka menguasai lahan parkir tak resmi, depan minimarket, ruko, pinggir jalan. Jasa mereka, mengawasi kendaraanmu, meski sering muncul hanya saat kamu mau pergi. Pak Oga aktif, bantu secara fisik. Tukang parkir liar lebih pasif, kadang hanya menagih pajak parkir. Satu memberi jasa nyata, satu lagi menjual rasa aman, atau sekadar kelegaan dari rasa tidak aman. 2 dunia berbeda, tapi sama-sama hidup dari uang receh pengendara. Sebelum menghakimi, pahami dulu siapa yang kamu hadapi. Traffic controller informal, atau penjaga lahan yang menetapkan tarif di ruang publik. Dari sini kita telusuri kemana sebenarnya uang receh itu mengalir. Apakah uang yang kamu kasih sepenuhnya milik mereka? Seringnya, tidak. Ada sistem lahan dan setoran aturan tak tertulis yang lebih kuat dari rambu lalu lintas. Setiap titik strategis ada koordinator atau lurah yang mengatur wilayah dan mengumpulkan setoran harian. Para Pak Ogah dan tukang parkir liar harus setor, kadang puluhan hingga ratusan ribu per hari. Sisanya baru jadi milik mereka. Uang receh dari kamu terbagi dalam rantai ekonomi tak kasat mata. Kadang, koordinator pun setor ke bos yang lebih besar, bahkan ke oknum aparat atau ormas. Di ujung rantai, mereka yang di jalanan cuma dapat sisa, tapi menanggung risiko paling besar. Kenapa kita tetap membayar, meski tahu ini tak resmi? Pertama, malas berdebat. Setelah lelah seharian, siapa mau ribut soal Rp2.000? Kedua, rasa takut. Kalau nggak bayar, takut mobil dibaret atau spion dipatahin. Ketidakpastian ini yang mereka jual. Kita membayar asuransi dari ancaman yang mereka ciptakan sendiri. Ketiga, rasa iba. Melihat mereka kepanasan, kehujanan, kadang hati tergerak untuk membantu. Akhirnya, kita tak pernah tahu pasti membayar jasa, pajak preman, atau sekadar sedekah. Semua alasan ini bercampur membuat setiap transaksi jadi keputusan moral instan. Sistem ini abu-abu antara jasa, intimidasi, dan belas kasihan. Dan itulah realita jalanan kita. Di balik sosok mereka, ada sistem ekonomi informal yang rumit. Mereka bukan sekadar cari receh, tapi bagian dari rantai yang muncul karena kurangnya lapangan kerja dan penegakan hukum. Mereka cerminan kota yang padat, penuh persaingan, dan serba abu-abu. Uang Rp2.000 mungkin receh bagi kita, tapi bagi mereka, itu tiket untuk bekerja lagi besok. Apakah mereka membantu, memalak, atau sekadar bertahan hidup? Jawabannya tak pernah hitam putih. Tulis opinimu di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe. Sampai jumpa di sisi lain jalanan.